Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kali ini kita akan membahas lagi-lagi nih tentang polisi. Anggaran ratusan triliun. Tahun 2025 ini 126 triliun ya. Nomor 2 itu ya, anggaran terbesar yang dibiayai oleh rakyat. Yang pertama Kementerian Pertahanan, yang kedua Kepolisian, yang ketiga PUPR. Bayangkan, anggaran pembangunan jalan dan segala macam fasilitasnya itu nomor 3 ya. Nomor 2 itu Kepolisian dengan anggaran 126 triliun. Tetapi apa yang terjadi ya di Tasikmalaya, ya, di Polres Tasikmalaya, ya, dugaan penyiksaan 4 anak di Polres Tasikmalaya, ya, kata Propam Polda Jabar, CCTV-nya mati. Bayangkanlah itu, 126 triliun CCTV mati. Inilah kepolisian terkotor, terkorup pimpinan Listio Sigit Prabowo. Makanya saya bilang selalu kepada Pak Prabowo Subianto, Pak, Anda kan punya sekarang ini powerful yang bawaan Andanya itu setiap detik Anda bisa mengganti menteri, Kapolri, Jaksa Agung dan lainnya. Kok diam aja sih? Inilah contohnya ya, anak-anak diduga melakukan melakukan kriminal, tetapi ada dugaan penyiksaan dan CCTV-nya dibilang mati. Itulah setingkat Polres lu, Tasikmalaya, kota besar, ya, termasuk paling besar itu di Jawa Barat, tapi bisa Polres ya CCTV-nya mati. Iya, seperti di Tempo ini katakan, Propam Polda Jabar bilang CCTV mati, dugaan penyiksaan 4 anak di Tasikmalaya tak terbukti. Berani dia bilang, ya, Propam ini berani dia bilang penyiksaan itu tidak terbukti terhadap 4 anak itu, meskipun CCTV-nya mati. Terus dari siapa itu? Dari polisi juga pengakuannya, dari mulut ke mulut, pinggul ke pinggul, ya, telinga ke telinga. Ini Propam bagaimana ini? Mana scientific crime investigation-nya yang mengatakan penyiksaan itu tidak terbukti? Sudah hancur ya kepolisian Republik Indonesia ini, lagi dan lagi rekayasa ya. Ini samalah seperti kasus Vina Cirebon ya, kasus Jessica Wongso. Apa nggak bisa Propam Polda Jabar ini memanggil ahlinya Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto kasus Jessica, ya kan, untuk merekayasa lagi? Apa nggak mau lagi Muhammad Anwar Al-Azhar mau rekayasa? Sudah tobat dia, saya maki-maki di YouTube ini ya, merekayasa video CCTV Jessica. Takut dia. Harusnya panggil aja itu Muhammad Anwar Al-Azhar untuk merekayasa lagi, biar kita ribak lagi nanti ya. Inilah Propamnya ini, Kabid Propam Polda Jabar, Komisaris Besar Adi Wijaya. Investigasi ya, dari Tempo ini, Propam Polda Jawa Barat terhadap dugaan salah tangkap dan penyiksaan terhadap 4 anak berhadapan hukum ABH di Tasikmalaya menemui kendala. Rekaman CCTV yang seharusnya menjadi alat bukti utama tidak tersedia karena dalam kondisi mati akibat renovasi gedung. Kalau alasan bisa kau cari alasan, sejuta alasan ya. Apa takut kalian merekayasa CCTV lagi? Takut ketahuan ya? Takut saya libes nanti di sini, saya permalukan lagi ya, seperti kasus Vina Cirebon, Jessica Wongso, Afif Maulana di Sumatera Barat. Override 11 hari, lalap. Selalu itu aja alasannya kepolisian ini. Alasannya override lah, rusak lah, matilah. Kasus Sambo tersambar petir. Jessica Wongso diotak-atik pakai freeware, software gratisan, di Red Shop dan free make
Memang nggak ada tahu malunya kepolisian ini ya. Selalu seperti ini terus. Kapanlah jadi naik apa ini? Naik jenjang agar jangan terburuk se-Asia Tenggara ini Pak Prabowo Subianto. Kalau ini dibiarkan lagi ini, mampuslah kita Indonesia ini. Nggak bakal ada turisme pun nggak berani datang di sini para turis. Polisinya kotor, tukang peras, ya. Turis datang nonton dari Malaysia, Taiwan, Singapura, Jakarta Warehouse Project diperas. Turis di Bali diperas. Itulah, ya. Apalagi investor. Dilihat aja rating kepolisiannya nggak mau datang itu. Beginilah ini. Enteng kali lah Propam Polda Jabar ini mengatakan CCTV kondisi mati dalam akibat renovasi gedung. Kenapa nggak dibilang karena petir atau digigit kucing, tikus? Tahe. Kabid Propam Polda Jabar, Komisaris Besar Adi Wijaya mengungkapkan bahwa ada 5 titik CCTV di lorong Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota yang seharusnya dapat merekam kejadian tersebut. Namun rekaman terakhir menunjukkan CCTV berhenti berfungsi sejak 16 Mei 2024. Kenapa nggak dibilang CCTV berhenti sejak sebelum Masehi? Ya, ini kan statement omong kosong ini tanpa ada scientific evidence ya. Coba buka metadata dari DVR-nya. Jangan cuma statement kosong seperti Kapolda Sumatera Barat itu ya, kasus penyiksaan Afif Maulana, seorang anak 14 tahun kalau nggak salah ya. Dibilang CCTV override 11 hari, bla bla bla, nggak ada itu. Hanya cuma statement sudah diperiksa tim IT kami, Polda Sumatera Barat. Ini juga sama, tidak menampilkan ini loh, dia off memang sejak 16 Mei 2024. Berani nggak itu Kabid Propam Polda Jabar? Berikan, tunjukkan kepada publik, ayo, tunjukkan. Gitu loh. Pak Prabowo, aduh, udah terlalu parah kali lah ini Pak, kepolisian Indonesia ini. Kenapa Anda nggak bertindak terus? Bosan kami menunggu, udah 100 hari. Larap oleh Sulistyo Sigit terus. Bosan kami lihat mukanya, nggak berprestasi, malah menghancurkan kepolisian terburuk se-Asia Tenggara 2023. Anda kemarin berpidato, negara gagal dimulai dari TNI, polisi yang gagal. Ya udah tahu gagal di sisi gitu ini. Kenapa nggak dipecat? Biarkan dia jadi pengangguran itu, jangan menerima pensiun itu. CCTV yang berada di gedung ada 5 titik, namun semuanya dalam keadaan mati karena saat dilakukan renovasi gedung dan belum diperbaiki sampai dengan sekarang. Ujar Adi dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR Komisi 30 Januari 2025. Siapa yang percaya statement begini ya? Aduh, dikiranya orang ini ya semua orang bodoh rasanya. Kalaupun nggak itu benar, itu kesalahan kalian. Jangan menuduh orang dari statement-statement tanpa ada bukti. Harusnya kan semua dilengkapi itu ya, bukan hanya di lorong segala macam. Ruang investigasinya, ruang tahanannya, ruang segala macam itu. Untuk keterbukaan, semua CCTV itu. Ya, banyak sekali CCTV murah juga dengan 32 titik. CCTV cuma harga 5 juta sampai 10 juta sekarang. Ya, anggaran 126 triliun. Jadi beginilah alasannya, kalau nggak mati, sambar petir, terus DVR override, ya, terhapus otomatis, terus diotak-atik. Inilah Pak Prabowo, nggak kasihan Anda pada rakyat. Hari ini, paling lama besok pecat itu, si Listio itu. Udah keterlaluan tuh Listio Sigit Prabowo itu. Beginilah anak buahnya. Ya gimana lah, atasannya pun hancur-hancuran seperti si Sigit. Anak buahnya begini nih, Polda Jabar. Selain itu, sistem penyimpanan rekaman CCTV di Polres Tasikmalaya Kota. Polres Tasik Kota ya, Polresta. Lanjut Adi, hanya mampu menyimpan data selama 7 hari sebelum otomatis terhapus. Kami bertujuan mencari alat bukti apakah memang ada, tetapi CCTV semuanya dalam keadaan mati sejak 16 Mei 2024.
Oh, jadi sudah mati pun ada yang terhapus otomatis 7 hari. Selevel Polresta Tasikmalaya, kota besar, Polrestanya punya DVR yang terhapus 7 hari. Itu tahun berapa itu pengadaannya? Ya, apa mereknya? Propam, biar kita cari. Ya, benar nggak statement Anda itu? Apa mereknya? DVR-nya apa? Kalau cuma begini diterima oleh Komisi 3, ya, Habibur Rahman, ya nggak usah lah jadi ketua Komisi 3 Habibur Rahman. Kalau semua statement dari kepolisian Anda terima mentah-mentah, tidak ada pertanyaan lebih lanjut, questioning everything, itu loh kalian harusnya dugaannya. Pertanyakan segala sesuatu, apalagi dari kepolisian, ya. Anda tahu track record dari kepolisian tukang rekayasa. Jadi ya pertanyakan semuanya, mana bukti ilmiahnya, biar rakyat itu tidak ragu. Mana apa mereknya, DVR-nya, ya. Terus mana hasil pemeriksaan DVR itu, benar nggak mati sejak 16 Mei 2024, benar nggak override 7 hari, gitu Habibur Rahman. Ya, ini sains, nggak bisa pakai ilmu nujum ini, apalagi cuma percaya-percaya saja. Propam Polda Jabar juga telah melakukan analisa terhadap ponsel 12 penyidik yang menangani perkara, namun sejauh ini belum ditemukan bukti percakapan atau pesan yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan. Ini pun cuma statement. Mana coba? Kasihkan ke Habibur Rahman hasil ekstraksinya. Atau Habibur Rahman mengangkat ini, memanggil 1 orang ahli atau 2 mengekstraksi 12 ponsel itu. Ya, ponsel 12 penyidik itu benar nggak? Ya, kalau cuma dari kepolisian tukang rekayasa, aduh, udahlah, kita sampai kiamat nggak bisa kita percaya ini, apalagi Kapolrinya Sigit terus. Kasus dugaan penyiksaan ini muncul setelah 4 anak yang berstatus anak berhadapan hukum dan menyatakan mengalami kekerasan selama proses pemeriksaan di Polres Tasikmalaya Kota. Namun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Tasikmalaya, keempatnya tidak bisa menyebutkan identitas pelaku maupun memberikan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Ya, anak itu, ya, keempat anak yang menyatakan mengalami kekerasan selama proses pemeriksaan tidak bisa menyebutkan identitas pelaku dan memberikan bukti yang mendukung. Ya, buktinya ya ada di CCTV di Polresta Tasikmalaya, gimana ya hakimnya ini, ya, rakyat disuruh cari bukti selalu seperti itu, ya. Si Kapolri Sigit juga kasus KM50, kalau ada bukti laporkan, novum, kalau ada bukti laporkan, kalau ada novum, nanti diajukan novum pun seperti kasus Vina Cirebon, tinggal enteng hakim agungnya, novum yang diajukan bukan bukti baru, terus kan susah kan. Jadi semua apa mereka, wewenang mereka, ya. Jadi ya suka-suka mereka, ya, tinggal nyatakan CCTV terhapus, apalah, mati lah, terserah mereka lah itu. Di Indonesia ini pantaslah nggak maju-maju, ya. Polisinya begini, Pak Prabowo. Anda kan sudah paham itu. Mungkin Anda nonton ini, Pak, ya, nonton Balige Academy, ya. Pasti itu sampai Pak Prabowo ini, ya, sebagai presiden. Makanya kita desak ganti itu Sigit itu, Pak. Udah Kapolri sampah itu, ya. Sampah itu, Pak, saya bilang, ya. Saya berani menunjukkan bukti betapa sampahnya orang itu kalau Bapak mau menerima saya di istana, ya. Hingga kini Propam Polda Jabar masih mendalami dugaan kekerasan ini. Rencana selanjutnya yakni meminta keterangan langsung dari keempat anak di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, dengan pendampingan UPTD P2 TP2A. Sebelumnya, nah inilah ya, kata-kata mendalami, sedang mendalami, bla bla bla, itu ujung-ujungnya nggak ada itu dilakukan. Sudah banyak kasus, ya. Statement mendalami itu statement omong kosong, itu kalimat bersayap seperti itu, gak ada itu. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan penjara terhadap 4 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban salah tangkap. Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat.
Ketua Majelis Hakim Dewi Rindaryati memvonis keempat anak itu dengan hukuman buih di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada Kamis 23 Januari 2025. Hakim juga menyebutkan bahwa putusan itu sempat dibacakan pada Kamis 16 Januari 2025 namun diulang pada 23 Januari 2025. Putusan hakim ini lebih ringan 4 bulan dari tuntutan jaksa. Ya, keempat anak itu yakni FM 17 tahun, RS 16 tahun, DW 16 tahun, dan RR 15 tahun. Mereka diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Bandung. Dalam pembacaan putusannya, pertimbangan hakim yang memberatkan yakni anak dinilai berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya di muka persidangan. Selain itu, para anak ini juga tergabung dalam komunitas sepeda motor, di mana kota Tasikmalaya sedang marak kejahatan geng motor yang meresahkan masyarakat. Kepertimbangan hakim yang meringankan anak berhadapan dengan hukum ini, yakni di antara mereka masih berstatus pelajar. Seperti diketahui sebelumnya, teman korban yang tergabung dalam komunitas Tarung Derajat kerap mendatangi pengadilan untuk mengawal jalannya persidangan. Mereka juga sempat berunjuk rasa pada Selasa kemarin agar hakim tidak terpengaruh dalam menentukan putusannya meski ada intervensi dari Komisi 3 DPR. Bukan masalah intervensi ya kalau menurut saya ya. Hakim juga itulah, utamakanlah memutuskan berdasarkan scientific evidence. Bapak Ibu Hakim, jangan seperti kasus Vina Cirebon, 7 terpidana diputus, dihukum seumur hidup, scientific evidence bahkan diabaikan, ekstraksi SMS gitu loh. Jangan karena pertemanan kalian sering oleh polisi, sering ketemu di pengadilan, di jaksa juga sama hakim, terus apapun yang dituntut hakim diterima. Ya. Apanya membuktikan keempat anak ini? Apakah ada CCTV-nya? Apakah ada ekstraksi SMS-nya atau WA-nya atau apapun gitu loh. Dia mengatakan ini mereka melakukannya. Begitu juga dengan dugaan penyiksaan di Polresta Tasikmalaya. Ini kan Anda harus komplit ya, terintegrasi semua sebelum memutuskan. Tapi ya seperti kasus-kasus lain lah ya, kasus Jessica Wongso, kasus Vina Cirebon dan lainnya itu seringkali hakim ini tinggal terima kopas. Ya, kasus KM50 juga kopas saja dari tuntutan dakwaan dari jaksa dikopas, terus seolah-olah banyak putusannya, padahal dia cuma pertimbangan 1-2 halaman, maksimum 3 halaman, sisanya itu kopas dari dakwaan dan tuntutan jaksa. Nggak mau mikir dia, nggak mau questioning everything, mempertanyakan apa dakwaan jaksa itu, bukti-bukti yang mendukung gitu. Kalau bukti-bukti yang mendukung cuma ya seperti aib ya, kesaksian inilah yang sering terjadi di Indonesia ini ya. Harusnya kan diutamakan dengan scientific evidence ya. Nah inilah ya. Terus berikutnya dari Merdeka, lagi-lagi alasan CCTV rusak saat diusut kabar polisi aniaya anak diduga korban salah tangkap di Tasikmalaya. Inilah dia penjelasan dari Polda Jabar, Kak Propam. Ya, aduh, lagi-lagi begini, kayak mananya kita ini? Padahal Listio Sigit Prabowo selalu scientific crime investigation. Mulutnya itu kan cepat ya kan. Scientific crime investigation. CCTV mati, katanya rusak. Ada perbaikan. Kebetulan kali kejadian itu ada perbaikan di sana ya kan. Ini semua serba kebetulan, di karang-karang ceritanya. Sama seperti KM50. Kebetulan 20 jam sebelum 7 Desember fiber optik putus. Gitu. Jadi semua kebetulan. Terus di Afif Maulana di Sumbar ya, Sumatera Barat, kebetulan override 11 hari. Habis kita penegakan hukum kayak gini. Siapapun bisa kena ya, tanpa didukung oleh, padahal bukti mahkota itu CCTV itu, tapi dengan enteng polisi ya, mengatakan itu rusak lah, disambar petir dan segala macam. Inilah statementnya Habibur Rahman
Kasus salah tangkap di Tasikmalaya, DPR dorong aktivasi CCTV di kantor polisi dan ruang tahanan. Statement mengambang dari politisi ya, aktivasi CCTV. Ya audit aja, buat audit eksternal kepolisian. Anggaran itu kemana aja? Ya, 126 triliun untuk 2025. Anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan, bahkan di atas dari Kementerian PUPR. Itu kemana aja Habibur Rahman? Harusnya kau bentuk itu atau sewa lembaga audit, jangan BPK dulu ya, mereka sudah terbiasa main mata ya. Coba audit itu 126 triliun itu kemana? Kok bisa CCTV itu katanya rusak ya? Itulah tugasmu dulu. Kalau enggak ini terus akan terjadi nih ya, kasus Sumatera Barat juga begitu. Semua akan terus lagi ini CCTV ini menjadi dasar mereka untuk mengatakan matilah segala macam, rusaklah, override lah, ada pembangunan, renovasi lah. Besok-besok kebetulan saat itu lagi ada hujan lebat terus mati misalnya, atau mati listrik, semua bisa dikarang alasan itu Habibur Rahman ya. Tapi Anda saya lihat kalau ketemu sama kepolisian itu langsung tumpul. Tadi itu saya bilang terlalu menelan semua bukti dari kepolisian tanpa tanya dulu mana bukti ilmiah yang Anda mendukung statement Anda, biar kocar-kacir itu kepolisian. Gitu tanyanya. Jangan terima aja semua ya. Oke, pemirsa, semoga ini didengar oleh Pak Prabowo Subianto untuk secepatnya mengganti Sigit Prabowo ini agar tidak terulang lagi ini ya, rekayasa ya, penyiksaan yang dialami rakyat, apalagi ini anak di bawah umur ya. Sudah gitu juga dengan enteng mengatakan CCTV mati, rusak, override, terhapus otomatis dan lainnya. Sudah bosan kita sebagai rakyat yang membayar pajak, udah bosan. Ini polisi apa sih kerjanya ya? Apanya kerjaan orang ini? Masalah-masalah begini selalu aja hancur-hancuran penegakan hukum ya. Pak Prabowo Subianto, jangan sampai orang menyesal memilih Anda Pak. Jangan sampai. Yang masih 100 hari ini Pak, nanti jalan 1 tahun Anda gak ngapa-ngapain ini, ya tunggulah Pak ya. Kekecewaan rakyat akan menumpuk seperti es, the tip of iceberg ya, puncak gunung es. Karena 10 tahun kemarin sudah hancur-hancuran Pak rejim Joko Widodo. Nah disinilah rakyat makin kecewa. Takutnya di rejim Anda ini yang baru nanti setahun malah rakyat makin ini ya, karena Anda kan diharapkan untuk mengubah yang kemarin itu, penegakan hukum yang 10 tahun ini yang sudah hancur-hancuran. Itu loh, ekspektasi rakyat pada Anda sangat besar. Makanya Anda dipilih. Ya, bukan karena bansos. Banyak juga orang memilih Anda bukan karena bansos, bukan karena beras dan lainnya, tetapi karena harapan yang besar ingin mengubah republik ini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.